menuju depan gerbang gedung sate. Suci yang mulia, hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita bangga, kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita dandankan sebuah lagu tentang kebebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti. Yang lalu pada tahun 98 negeri ini ditumpahi oleh banyak masyarakat dan banyak mahasiswa menumpahi jalan-jalan di negeri ini untuk menyatakan sebuah sikap bahwa negeri ini harus berubah, bahwa kekuasaan rezim Orde Baru yang sudah bertahta 32 tahun harus segera diruntuhkan, harus segera dipulihkan. Untuk itulah hari ini kami datang kembali ke jalan-jalan ini. Kami datang kembali untuk menyatakan sikap bahwa reformasi harus kembali tegak di negeri ini. Bahwa perubahan yang mengarahkan rakyat Indonesia menjadi rakyat yang sejahtera harus kembali ditegakkan. Reformasi jangan dijadikan alat mainan. Reformasi jangan dijadikan alat permainan
para oligarki. Reformasi jangan dijadikan alat permainan para elit-elit politik untuk menguasai kembali negeri ini dan kembali membuat rakyat semakin terpuruk. Inilah saatnya teman-teman aktivis 98, walaupun kita hanya sedikit, karena memang gerakan 98 bukanlah gerakan yang dimulai dengan gerakan banyak orang, tapi gerakan 98 adalah gerakan yang dimulai oleh segelintir orang yang punya komitmen, yang punya keberanian untuk menyuarakan suaranya, untuk menentukan nasib bangsanya ke depan. Dan hari ini kami menyatakan bahwa tidak ada lagi oligarki di negeri ini, tidak ada lagi kekuasaan cendana, tidak ada lagi anasir-anasir Orde Baru untuk bangkit kembali di negeri ini. Inilah saatnya rakyat kembali menentukan sikapnya. Inilah saatnya rakyat menyatakan bahwa kami harus sejahtera di negeri yang kaya ini. Kami harus menjadi pemilik sah negeri yang sejahtera, yang kaya raya ini. Terima kasih kawan-kawan. Selanjutnya kepada kawan-kawan yang lain yang ingin berdemonstrasi, ingin menyatakan sikap, silakan. Luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Suara yang luar biasa, sedikit tapi nyelekit, dan insya Allah mudah-mudahan suara kita sampai ke langit. Dan insya Allah mudah-mudahan yang harapan kita seperti tegak lurus reformasi, adili kejahatan cendana, adili pelanggar HAM, hapus korupsi, kolusi dan nepotisme. Setuju? Oke, selanjutnya rekan-rekan dari satu perjuangan semuanya. Benar tadi dikatakan 25 tahun kita ikut serta berdiri di sini, dan sebelumnya juga kita sempat di tengah lapang untuk menyuarakan bagaimana pola pemerintahan Orde Baru saat itu yang sangat tidak peduli terhadap rakyatnya. Dan sekarang kita kembali lagi kumpul untuk melanjutkan bagaimana reformasi itu kita tegakkan, kita luruskan agar rakyat Indonesia benar-benar merasakan tingkat kesejahteraan sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia. Jadi sampai detik ini yang belum selesai, kejahatan cendana belum terjadi semuanya. Yang kedua, pelanggar HAM belum terjadi. Kemudian masih ada korupsi dan nepotisme. Reformasi agraria kita belum berjalan karena lihat pertanian kita, perkebunan kita masih tidak disukai oleh rakyatnya, masih tidak dikuasai oleh rakyatnya. Nah, itulah gambaran-gambaran saat ini yang saya baru berjalan luar biasa adalah dibangunnya di fungsi ABRI. Jadi kawan-kawan semuanya, kita harus terus. Saya mewakili dari teman-teman Bogor. Saya ingin menyampaikan refleksi bagaimana kita saya yang merasakan dalam Orde Baru, ya, saya ingin tegak lurus reformasi, adili kejahatan Orde Baru, cendana. Saya merasakan, saya mengalaminya, sungguh sakit saya, ya. Dan sekarang saya akan bangkitkan nasionalisme, akan bangkitkan sejarah Undang-Undang 45. Anak-anak muda jangan gagal paham, harus mengerti sejarah bangsa Indonesia yang koruptor di zaman Orde. Para
Awet hitam. Sudah lama kita berputih-putih di bawah AC. Kita turun dan melepaskan pekerjaan-pekerjaan kita, rutinitas kita demi memperjuangkan perjuangan kita yang belum selesai sampai sekarang. Kita mengikat, kita refresh beberapa waktu yang lalu, tepatnya kurang lebih 25 tahun yang lalu. Di sini setiap hari terjadi reformasi. Di sini setiap hari terjadi orasi penuh dengan ungkapan rasa-rasa yang terpendam ribuan tahun. Di sini 25 tahun yang lalu maaf. Disampaikan. Semua menjadi saksi bahwa jiwanya tidak pernah mati. Babak baru memang menjadi persoalan. Rebutan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sejak puisi, pidato ditinggalkan menjadi saksi. Abad yang penuh biadab dan adab membuat tidak pernah nyaman untuk tidur barang sebentar. Harus selalu terjaga dan tidak pernah tidur. Sebab sekali kita tidak pernah terjaga, habislah nasib bangsaku. Dari mak lampir yang berpakaian kebangsaan, bagaikan zombie penghisap darah. Untuk mereka kita terjaga, sebab negeri ini akan sakit jika dibiarkan mereka merajalela. Jangan pernah tidur. Untuk aku, kamu, dan kita sama-sama terjaga untuk negeri Pertiwi. Demikian puisi yang kurang lebih Tepuk tangan yang benar untuk Kang Bode. Mangga. Harus supaya ceria gitu. Bukan artis kita. Nggak perlu pakai tepuk tangan. Baik, teman-teman semua, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Merdeka. Di tengah-tengah keriuhan dan kemeriahan menghadapi pesta demokrasi yang semakin liberal yang akan kita hadapi bersama-sama di 2004 nanti. Saya masih merasakan luar biasa yang salut. Masih ada kawan-kawan kita yang jumlahnya segelintir ini yang masih mau mengingatkan kepada kita semua, kepada seluruh warga Indonesia tentang hutan sejarah yang telah dilahirkan oleh generasi Gerakan Mahasiswa 98, yaitu tuntutan tegak lurus agenda reformasi. Ada beberapa poin agenda reformasi yang masih belum bisa dilaksanakan secara sempurna oleh rejim siapapun yang berkuasa setelah 98.
Hari ini Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan sebuah kepres terkait penyelesaian persoalan kejahatan HAM masa lalu dan masa sekarang. Saya berharap dengan lahirnya kepres tersebut menjadi pengingat bagi kita semua dalam menapaki perjalanan kebangsaan kita. Jangan sampai terulang kembali kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang menimpa anak bangsa di Indonesia ini. Luka yang diakibatkan oleh kejahatan HAM tidak akan pernah bisa sembuh, tidak akan bisa pernah kering luka tersebut. Secara turun-temurun, secara generasi ke generasi, luka itu akan semakin menganga, terbuka lebar, akan terus diceritakan oleh anak cucu kita. Kita berharap di akhir masa jabatan Joko Widodo yang telah mengeluarkan kepres tentang penyelesaian persoalan HAM bisa memberikan legasi yang luar biasa kepada bangsa ini, yaitu menyelesaikan semua kejahatan HAM, baik yang belum diproses secara hukum maupun yang sedang berjalan diproses dalam pengadilan. Ini adalah harapan kita sebagai generasi angkatan 98. Kenapa kita dulu melakukan perlawanan? Karena persoalan-persoalan kejahatan HAM yang dilakukan oleh rezim Orde Baru pada waktu itu. Banyak kawan-kawan kita yang hilang, diculik entah kembali. Banyak kawan-kawan kita yang menjadi korban, di penjara, ditangkap tanpa proses hukum. Kita berharap hal-hal serupa seperti itu tidak pernah akan terjadi. Makanya kita sebagai generasi aktivis 98 jangan berputus asa, jangan merasa lelah untuk terus menggelorakan dan mengingatkan kepada semua rakyat Indonesia betapa pentingnya sebuah agenda reformasi yang menjadi tuntutan kita pada tahun 98 untuk segera bisa dilaksanakan dan konsisten untuk dilaksanakan oleh siapapun yang menjadi penguasa di Republik ini. Itu yang pertama, kawan-kawan. Terus yang kedua, kita berharap perubahan rezim Orde Baru ke rezim reformasi akan terjadi perubahan dalam konteks kehidupan kesejahteraan masyarakat. Akan terjadi pemerataan penikmatan hasil-hasil pembangunan. Akan terjadi pemerataan kesejahteraan di rakyat. Tapi yang terjadi apa, kawan-kawan? Kita bisa melihat 20 tahun lebih reformasi, keadilan tidak pernah terwujud. Bahkan yang terjadi adalah semakin menguatnya kelompok-kelompok kecil penguasa aset-aset ekonomi nasional. Semakin tumbuh dan berkembangnya oligarki ekonomi sampai ke tingkat lokal di daerah-daerah. Ini yang saya kira menjadi agenda substansi kita yang harus kita terus gelorakan. Tujuan kita bernegara seperti yang dicanangkan oleh para panding father kita adalah terwujudnya negara Republik Indonesia yang adil makmur. Tanpa keadilan dan tanpa kemakmuran, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Yang ada adalah terjadi penindasan dan penjajahan dalam konteks ekonomi. Tujuan kita dari awal, kenapa kita bergerak pada tahun 98 adalah kita ingin merubah tatanan kehidupan ekonomi nasional kita. Kita ingin terjadi pemerataan, pengelolaan dan penguasaan aset-aset ekonomi oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak mau tanah dikuasai oleh hanya segelintir elit-elit penguasa dan pengusaha. Kita tidak mau sumber-sumber daya alam kita, tambang, hutan, air dan sebagainya dikuasai oleh para pemodal yang pada akhirnya bisa menyedot sebagian besar uang-uang rakyat ke dalam kantong-kantong dan kas-kas mereka. Air mineral kita harus beli, yang seharusnya itu adalah bisa kita nikmati secara gratis. Kita untuk minum air mineral yang sudah disediakan oleh Tuhan saja harus membeli. Karena sumber daya air, sumber mata air kita sudah dikuasai oleh para pemodal. Ini adalah sebuah kondisi yang sangat ironi dengan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa kita ini. Belum cerita tentang batu bara, belum cerita tentang tambang emas, minyak dan yang lain-lain.
masih jauh harapan. Itu semua bisa kita nikmati sebagai pemerintah Republik ini. Masih dikuasai oleh segelintir elit oligarki dan elit pengusaha yang berkongsi dengan para penguasa di pemerintahan kita ini. Untuk itu kita teman-teman, kita mari untuk kembali ke kiprah kita sebagai yang mengawali gerakan aktivis 98 untuk terus mengawal setiap proses politik pergantian kekuasaan atau pergantian rezim. Mari kita ingatkan kepada mereka bahwa mereka semua punya hutang sejarah kepada generasi kita dan kepada generasi yang akan datang, bahwa masih ada yang harus kita tegakkan, yaitu adalah poin-poin agenda reformasi yang sudah menjadi kesepakatan kita pada tahun 98 dulu. Saya kira itu dari saya, teman-teman. Terima kasih buat kawan-kawan dari Bogor, kawan-kawan dari Cirebon yang jauh-jauh datang ke Bandung untuk bisa bergabung dengan kita semua. Hari ini bukan hari yang terakhir atau yang sekali sini aja kita melakukan gerakan seperti ini. Kita berharap kita akan terus menggelorakan dan menggulirkan gerakan-gerakan seperti ini yang mengingatkan kepada elit, baik dari politik maupun dari partai, tentang agenda reformasi yang belum tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Jawa Barat. PJ Gubernur, ini kami kalah. Aktivis, mahasiswa dan rakyat 98. Masa kami di sini marah? Tuntutan kami satu, adili kejahatan cendana. Sudah pada tahu ya. Walaupun saya masih kecil waktu itu, masih ingat di jalan Kota Bandung, huru-hara di Soekarno-Hatta, di Senayan. Aktivis hilang, buruh hilang, semua hilang. Masa mau diikutin? Kalau misalnya tahun depan pemilu mau diikutin? Orba tidak bisa. Dua, adili pelanggaran HAM. Semua rakyat Indonesia harus mempunyai hak asasi manusia yang sama. Bebas, merdeka, merdeka finansialnya, merdeka kehidupannya, merdeka hartanya, merdeka keluarganya. Hapus kekeren, korupsi, kolusi, nepotisme, khususnya di Jawa Barat, birokrasinya harus benar. Percontohan buat Republik Indonesia. Reforma agraria, petani, peternak, semua harus mempunyai lahan sesuai dengan aturan presiden. Jangan sampai petani tidak punya alat, jangan sampai petani tidak punya uang untuk membeli beras. Cabut dipuja abri, Pak Polisi, malu, abri enak apa enggak? Gak bisa gitu dong, harus sama-sama kan? TNI, polisi, ANS, kita di dalam, mereka di dalam, kita di luar. Panas, anak kecil lihat tuh, panas-panasan tuh, gak cuma di teras. Kok gak disuruh masuk? Cabut, apa undang-undang 1945. Kalau gak berani dekret presiden, ya sudah. Kembali lagi ke undang-undang 45 yang benar. Otonomi daerah seluas-luasnya. OTA yang benar, turunan dari ASEAN, dari AFTA, masyarakat ekonomi ASEAN, sampai di Jawa Barat. Masa buruhnya dari luar negeri? Saya menuntut harus ada Biro Hubungan Internasional di dalam. Dan kepastian hukum, jangan sampai maling-maling kecil dibiarin, maling besar dihakimi. Balik ya, maling-maling besar dibiarin, salah. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, dan masyarakat Kota Bandung khususnya, juga bapak-bapak aparat yang telah hadir untuk mengawal juga agenda tegak lurus reformasi
untuk terus bisa kita kawal bersama-sama, untuk terus agar bisa kita ingatkan bersama-sama, agar terus kita bawa bersama-sama dan kita ceritakan bersama-sama. Mahasiswa 98 bersama rakyat masih terus mengawal tegak lurus reformasi ini agar tuntas di negeri ini. Dan terima kasih untuk hadirannya juga kawan-kawan yang ada di sini semua. Sebelum kita tutup, mari kita ingatkan bersama-sama, kita angkat tangan kiri kita bersama-sama untuk menyatakan sumpah bahwa kita masih bersumpah bersama, bersatu sebagai rakyat Indonesia, berdiri melawan segala bentuk ketidakadilan dan penindasan di negeri ini yang masih belum terselesaikan oleh para elit politik di negeri ini. Mari kita bersama membacakan Sumpah Rakyat Indonesia. Sumpah Rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa kebenaran. Bahasa kebenaran. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbahasa satu. Bangsa yang gaduh akan keadilan. Bangsa yang jabat keadilan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup gerakan mahasiswa 98 khususnya. Dan akan kita teruskan oleh pemuda-pemuda yang ada sekarang ini. Merdeka!